Kita dari pihak sekolah sangat kooperatif. Segala apa yang diminta oleh penyidik, menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti, kita hadirkan. Kenalkan, saya Marudut Simanjuntak selaku kuasa hukum dari yayasan yang mengelola sekolah yang viral tersebut. Oke, Pak, ini terkait siswa yang viral ini, gimana nih Pak, kronologi awalnya bisa diceritakan nggak secara detail nih Pak? Jadi begini, saya masuk dulu sebelum laporan polisi ya, supaya kita semua bisa tahu duduk masalahnya. Jadi itu diawali tanggal 29 Juli 2021, orang tua dari si korban yaitu Ibu Imelda Pasaribu ini datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah dalam rangka meminta supaya anaknya diizinkan untuk mengikuti proses belajar daring dari sekolah. Karena pada saat 2020 sampai 2021 kita tahu bersama itu kan kegiatan belajarnya daring. Ya, dia minta izin. Oleh pihak sekolah diizinkan. Dia meminta itu alasannya karena tidak ada yang menjaga anaknya. Nah, oleh pihak sekolah diizinkanlah untuk dia hadir, dua anak itu untuk hadir di sekolah. Nah, itu di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus si ibu ini, Ibu Imelda Pasaribu ini datang lagi ke sekolah. Tujuannya adalah meminta supaya dilakukan pemotongan, pengurangan uang sekolah. Oleh pihak sekolah mengizinkan, ya kan, karena anaknya ada dua, diizinkanlah untuk pengurangan uang sekolah. Tapi ada syaratnya. Ternyata ibu ini punya tunggakan, ya, tunggakan ke sekolah atas uang sekolah dan tunggakan lain. Nah, atas dasar itu sekolah minta supaya ya sudah, boleh kami berikan potongan, tapi tunggakan sebelumnya dibayar dong. Nah, ibu ini keberatan, gitu loh. Ibu ini keberatan, ya, lantas dia pulang nih. Nah, kemudian di sekitar tanggal 25 Agustus, ya, 25 Agustus, si Ibu Imelda Pasaribu ini mengundang, ya, memanggil lah ya, memanggil dua orang saksi dalam perkara ini, saksi kunci yang juga adalah guru di sekolah itu, ya. Jadi dua orang ini diminta untuk hadir di kantor wali kota tempat kerjanya si Ibu Imelda ini. Dalam pembicaraan mereka, menurut pengakuan dua orang guru ini, bahwa si Ibu Imelda ini meminta supaya kita dari pihak sekolah sangat kooperatif. Segala apa yang diminta oleh penyidik, menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti, kita hadirkan. Ya. Lantas kemudian di bulan Juli 2022, perkara ini ditangani oleh pihak Polda, ditarik pihak Polda. Demikian juga ketika ditangani pihak Polda, kita juga kooperatif. Saksi-saksi, bukti-bukti kita hadirkan. Jadi Pak, di kasus yang ditangani Polrestabes ini tidak selesai lah dalam artiannya Pak? Ya, jadi di Poltabes itu tidak jelas bagaimana arahnya, kita juga tidak tahu. Kemudian ditarik oleh pihak Polda perkara ini. Gitu. Apakah ditarik pihak Polda ini setelah pengumuman yang dari Hotman Paris ini atau seperti apa Pak? Oh, sebelum. Sebenarnya ini bulan Juli 2022 sudah ditangani oleh pihak Polda dan ini sudah dilakukan prarekonstruksi di sekolah, ya. Dan ini mau saya tambahkan, ketika prarekonstruksi itu, ya, terlihat jelas kalau kedua anak ini justru bingung. Bingung dia, ya, atas apa yang terjadi, atas apa yang diceritakan, atas apa yang disampaikan. Yang justru lebih banyak berbicara dan menyampaikan cerita prarekonstruksi ini justru mamanya, si Imelda ini, bukan si anak ini yang bercerita. Jadi Pak, dalam artian tegas ini guru yang dimaksud melakukan itu tidak benar?
Ya, saya mau katakan bahwa itu tidak benar terjadi. Ya, karena kita punya saksi kunci yang menegaskan dan menerangkan bahwa itu tidak benar terjadi. Dan saksi kunci ini pula, ya, saksi kunci ini pula telah dijadikan saksi oleh si Imelda Pasaribu. Jadi keterangan saksi yang dari si Imelda ini bertentangan dengan keterangan yang dimaksud oleh si Imelda ini. Jadi Pak, awal mula sebab Imelda ini mengaku bahwa anaknya diperkosa itu seperti apa Pak? Itu tadi saya bilang adalah karena memang ada permintaan dia pengurangan uang sekolah diizinkan, tapi sekolah minta supaya tunggakannya dibayar dulu. Sambil jalan tunggakannya dibayar, maka potongan diizinkan. Ini tidak mau dia bayar tunggakannya. Jadi karena tidak mau bayar tunggakan, akhirnya dia buat berita seperti itu. Ya, terjadilah itu. Oke. Nah, tanggapan kita nih